gimana gitu. Kalau orang-orang Jawa atau orang-orang Jawa Tengah lah ya katakanlah, itu orang-orangnya lebih ke membawa keperasaan gitu loh. Apa-apa dibawa keperasaan gitu. Baperan Takutnya berarti. menyinggung gitu. Oh, Orang itu kayak gitu kan. Kayak maksudnya apa yang cowok lakuin kamu juga bisa gitu loh. Nila masih juga bisa ngelakuin Tomboy. hal tersebut gitu. Ya tomboy tapi aku juga bisa feminim gitu. Aku mau feminim juga bisa, aku tomboy juga bisa gitu loh. Ini Jadi gimana? kayak ya aku harus bisa multi talent gitu buat ya aku juga ngojek juga gitu. Nggak malu? Nggak, kenapa harus malu kan, asalkan halal kan it's okay, nggak apa-apa kan. Iya maksudnya kan Ya. ya itu tadi saya bilang kan sedikit anak-anak muda zaman sekarang yang mau melakukan hal tersebut gitu loh. Iya. Kakak Nila, selamat malam. Malam Kak, Sehat ya Kak? alhamdulillah sehat. Gimana Kak Nila memperkenalkan diri. Kak Nila dari mana? Sedang kerja apa kuliah? Oke. Mungkin langsung aja ya Mas. Di sini malam juga Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. baik. Oke. Dari saya sendiri, nama saya Nila Aprilia Dwianti. Kebetulan saya mahasiswa antropologi Undip angkatan 2019 dan kini sedang menempuh pendidikan semester 8. Lagi sibuk banget mengenai skripsi sih, kayak gitu. Apalagi revisian kayak gitu kan. Terus untuk kesibukan dari aku sendiri itu kebetulan aku ikut lumayan banyak organisasi dan kepanitiaan, sekaligus aku punya usaha. Nah, salah satu usaha aku tuh yang masih merintis sampai sekarang ini buka jasa laundry sepatu dan masih alhamdulillah sih masih berjalan gitu ya. Mungkin laundryku pengen banget sih lebih ke up lagi nantinya, bisa aku upload di sosial media biar banyak orang yang tahu gitu. Nah, sejauh ini customernya masih dari lingkup orang-orang sekitar aku, baik itu teman-teman organisasi, teman-teman dari yang lain yang promosinya tuh masih secara bos to bos gitu loh. Kayak Secara gitu. masih berarti konsumennya masih di circle-nya aja lah. Iya, masih se-circle itu sih. Tadi apa? Ngambil jurusan apa? Antropologi sosial. Antropologi sosial. Iya. Itu maksudnya apa yang dipelajari apa? Uniknya belajar antropologi itu sendiri sebetulnya dari aku sendiri waktu ngambil jurusan itu sendiri kurang tahu gitu ya, antrop itu apa gitu. Setahu aku kan karena aku ambil antrop karena sesuai passion aku, orang yang suka jalan-jalan, suka tantangan, traveling dan lain-lain, makanya aku ambilnya antrop gitu. Nah, antrop sendiri itu lebih belajar mengenai manusia dan budaya, di mana istilah umumnya sih yang bisa kita ketahui, belajar antrop tuh belajar apa sih? Belajar memanusiakan manusia gitu. Memanusiakan manusia. Iya, kalau penasaran lihat orang-orang antrop itu mungkin lebih orang-orang yang memiliki penilaian lebih gitu loh. Orang-orangnya tuh nggak bisa hanya menilai dari satu sudut pandang kalau dari antrop itu sih. Mungkin yang lebih bisa diajarkan dari antrop sendiri tuh itu gitu. Berarti Unik sih. kita melihat apa karakter budaya di suatu tempat gitu. Ya boleh, bisa jadi sih seperti itu. Jadi misalnya kayak contoh ini orang Jawa, maksudnya di Jawa gitu gimana? Karakternya orang Jawa atau budayanya orang Jawa itu gimana? Jawa itu kan luas ya. Jawa itu ada yang iya dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Masing-masing dari Jawa sendiri itu punya karakter tersendiri gitu loh. Misalkan kita lihat aja dari orang-orang Jawa Timur, orang-orang yang Surabaya itu cenderung pakai kata-kata kasar kayak panggilan kesayangannya mereka pun yang seperti Cak Nun pernah bilang kayak cuk dan kayak gitu-gitu kan. Itu menurut mereka panggilan kesayangan gitu. Tapi kalau misalkan kita beralih ke orang-orang Jawa Tengah atau katakanlah Solo, Jogja kayak gitu, kata-kata cok atau gitu merupakan kasar gitu. Karena mereka orang yang notabene hidupnya tuh bisa dilihat dari geografisnya mereka yang cenderung ikut ke Keraton Surakarta kayak gitu-gitu kan. Orang yang lemah lembut gitu. Kalau misalkan dibilang dengan kata-kata seperti itu cenderung kayak apa sih, kasar deh kayak gitu, kayak kasar banget gitu, kamu ke aku kasar gitu. Berarti Jawa Tengah terutama Solo itu orangnya kalem-kalem gitu ya? Ya bisa dibilang seperti itu sih, tapi
Mungkin itu orang-orang terdahulu ya, tapi anak-anak muda sekarang tuh mungkin udah akulturasi kebudayaan kan semakin lama semakin berkembang. Itu mempengaruhi banget dari cara mereka berperilaku, bagaimana mereka menyampaikan attitude dan lain-lain, itu mungkin berpengaruh gitu. Tapi untuk melihat karakter itu sendiri masih bisa lah dilihat gitu. Namanya kalau itu tadi ngelihat, kita kan maksudnya semakin ke depan perkembangan zaman pasti akan semakin maju kan. Iya. Lah itu agar maksudnya gimana ya, agar anak muda itu masih bisa tetap menjaga atau belajar budaya lah apa itu, maksudnya caranya gimana gitu, maksudnya apalagi kan sekarang zaman era digital kan, dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit mainan gadget. Itu Mbak Nila sendiri ngelihat itu gimana? Menyikapi perilaku anak muda yang sekarang ini ya, misalkan aku lagi ngomong sama masnya nih, tapi aku nggak ngelihat masnya, cuma dengerin sambil main HP, itu udah bisa nunjukin gitu loh, etika, lebih ke etika gitu. Sedasar hal itu aja orang-orang sekarang mungkin nggak ngehargain gitu loh, sesimpel itu gitu. Itu pun karena pengaruh keterbiasaan atau pengaruh lingkungannya. Mungkin penanaman budaya-budaya itu bisa ditanamkan dari, nggak bisa menjudge juga sih kenapa itu salah atau benar gitu. Kita lihat aja dari lingkungannya atau dari mana track record kehidupannya kayak gitu. Itu kita bisa lihat juga kenapa orang itu sikapnya seperti itu. Misalkan kita perbandingannya sama orang-orang anak Jakarta lah ya. Anak Jakarta atau sama anak orang-orang Jawa. Itu tuh untuk etika dan sopan santunnya mungkin lebih bisa gimana ya? Ya nggak bisa dibandingin deh, tapi ada perbedaannya gitu loh. Kalau orang-orang Barat itu lebih cenderung orangnya yang cuek gitu, nggak peduli orang yang di sampingnya itu merasa tersinggung nggak ketika kita ngajak bicara tapi sambil main HP atau gimana gitu. Kalau orang-orang Jawa atau orang-orang Jawa Tengah lah ya katakanlah, itu orang-orangnya lebih ke membawa keperasaan gitu loh. Apa-apa dibawa ke perasaan gitu, takutnya berarti menyinggung gitu, orangnya dibatin kayak gitu-gitu. Berarti orang Jawa rata-rata baperan berarti ya? Iya, nggak tahu juga sih, mungkin seperti itu gitu. Kalau orang-orang itu kan bisa lebih cuek gitu, tapi nggak tahu sih, mungkin itu hanya sudut pandang aku. Ya nggak apa-apa, kita maksudnya opini kan kita bisa apa aja kan, bebas kan, opini orang kan beda-beda. Nah terus Mbak Nabila lagi. Nila. Siapa lagi Nabila itu? Mbak Nila asli mana? Asli Jawa juga? Jawa. Kebetulan Jawa Tulen sih. Jawa Tulen? Iya. Jawanya daerah? Daerah Jawa Semarang Timur. Orang kalau nggak mau nyebut daerahnya Gerobogan atau Purwodadi bilangnya Semarang Timur. Semarang Timur. Iya. Gengsi berarti untuk menyebut Purwodadi atau Gerobogan gitu. Gerobogan. Berarti daerah Purwodadi ya? Iya betul. Nah ini kemarin saya maksudnya saya pernah ngeriset, pernah baca juga di sana itu masih itu ya, agak kental masalah adat-adat kejawen tuh masih agak kental ya. Soalnya kemarin saya habis podcast itu juga kan, ngebahas itu juga kan. Nah ini kan maksudnya Mbak Nila ini kan sebagai orang situ sendiri yang maksudnya yang mengalami hal tersebut, itu gimana Mbak? Sejauh yang saya lihat dan mungkin masih pernah ikut juga ya. Ikut apa dulu? Maaf. Apa? Ikut apa? Ritual gitu loh. Ritual ya gitu. Malam satu suro kayak gitu-gitu. Oh, I see. Ya. Yeah. Seperti itu. Mungkin untuk adat Jawa sendiri yang masih ada di daerah, ya sih nggak tahu kenapa orang kalau kita bilang daerah asal kamu mana, Gerobogan, gitu langsung ada kata emang kenapa gitu kan, sebenarnya emang kenapa gitu, tapi ternyata ya emang masih kental sama adat-adat Jawanya gitu, baik itu terkait spiritualitas atau terkait tentang apa ya, mungkin bisa dibilang santet lah kayak gitu-gitu kan. Masih ada juga yang ya mungkin ada lah ya, tapi kurang tahu juga sih. Kayak gitu-gitu sih. Nah, yang kebetulan aku pernah itu sih diajak orang tua gitu loh, buat malam satu suro, ada mungkin istilahnya berdoa lah ya, berdoa kita ke
ke makam ini kan kebetulan di daerah Grobogan sendiri itu banyak makam waliullah gitu. Oh iya, makam Ya, wali-wali lah. Iya, wali-wali gitu. Ada mungkin yang terkenal sih Ki Ageng Selo, Ki Ageng Taro, kayak gitu-gitu, Ki Ageng Serap. Nah, itu kebetulan sering kadang kalau malam Jumat sendiri diajak tahlilan buat ke makam-makam itu. Dan kebetulan keberangkatannya pun jam 12, jam 11, jam 1 kayak gitu-gitu sama bapak dan teman-temannya gitu. Tapi ya tujuannya baik sih, cuma Ya, mungkin berdoa gitu kan, memintanya sama Tuhan gitu. Kayak gitu sih. Ya, maksudnya ini disclaimer dulu ya, bukannya saya nggak suka dengan adat-adat Jawa, bukan. Saya tinggal Jawa juga, cuman kadang-kadang kan ya ini salah satu keresahan saya juga ya, maksudnya dengan adat-adat yang maksud saya di era sekarang itu kurang pas untuk dijadikan apa ya, mereka soalnya gini, saya nggak ada masalah dengan adat Jawanya, cuman kadang-kadang ada beberapa orang yang meyakini adat, maksudnya adat yang menyimpang ya, ibaratnya ya kita nggak bisa pungkiri lah, pasti kayak gitu kan, ada hal-hal yang bertabrakan dengan mistis juga kan. Iya. Ya maksudnya di era sekarang kan kadang-kadang agak nggak relate juga. Contoh misalnya kayak kerja kan kita, maksudnya saya pernah baca juga kan, diatur nggak boleh kerja di daerah sini, daerah Kulon lah, apa daerah Barat, begitu itu gimana? Maksudnya Mbak Nila sendiri gimana menanggapi hal seperti itu, gimana? Oke. Menurut aku sendiri ya, melihat dari mungkin ada beberapa ilmu yang pernah aku pelajari, gimana kayak budaya atau adat itu emang kita dulu aja sebelum ada di sini, kita manusia itu tidak akan pernah lepas dari adat dan kebudayaan. Gitu kan. Kita sebagai orang sekarang ya mau nggak mau kita harus menghargai leluhur gitu loh. Benar. Adat dan leluhur. Kita boleh menghargai hal tersebut, boleh meyakini, tapi kita tidak boleh menyamakan gitu loh. Ya kita hanya sekedar menghargai, mengikuti, mentoleransi apa yang pada umumnya masyarakat kita lakukan itu. Karena pada dasarnya kita kan tinggal dan hidup bermasyarakat. Mau nggak mau kita harus tetap menghargai adat istiadat yang ada kan. Jadi mau kita sepintar apapun, mau kita sebagai pemuda yang nanti jadi profesor atau apa, kita nggak boleh mentang-mentang kita pintar, mentang-mentang kita bisa ini itu, langsung kita menjudgment bahwa adat itu adalah sebuah hal kemusyrikan atau ke apa kayak gitu, nggak bisa gitu loh. Kita ya tetap harus menghargai di mana bumi dipijak, disitulah kita itu kan. Nah ya gitulah pokoknya, kalau dari aku pribadi sih tetap menghargai, tapi aku tidak meyakini sepenuhnya dan tidak menyamakan. Aku memintanya misalkan mintanya tetap kepada Tuhan. Mungkin hal tersebut hanya sebagai medianya gitu loh. Ya, sebagai metode kan. Sebagai metode nggak masalah sih. Aku juga nggak masalah juga. Cuman kan kadang-kadang ada yang orang yang benar-benar yakin terhadap hal tersebut gitu loh. Maksudnya kayak ya contoh misalnya nanti kalau kamu misalnya ngelanggar, contoh di pernikahan, kamu melanggar ini nanti bakal terjadi nanti ada yang mati lah, apalah, ada yang, walaupun memang pada saat itu memang benar ketika ada yang ngelanggar ada yang mati, itu kan ya kalau menurut saya pribadi loh ya, itu kan cuma kebetulan gitu loh, ya ngepasin aja gitu loh. Pasti kan semua ya, yang kemarin saya podcast itu memang semua ada solusinya lah, pastilah. Walaupun kita mau nyeleweng atau menentang dari adat tersebut, tetap semua ada solusinya. Tergantung kitanya kan. Makanya dalam artian ya kalau emang percaya ya udah percaya 100% gitu, jangan nanggung-nanggung. Kalau nggak percaya ya udah nggak percaya sekalian. Gitu. Ya, tapi relate nggak untuk dibawa ke zaman era digital sekarang? Maksudnya banyak anak muda yang ngeberontak nggak sih ketika diatur-atur masalah gitu? Mungkin sih iya sih ya, tergantung dari family-nya juga, dari keluarganya nggak sih. Kalau misalkan nih aku mau nikah sama orang sini atau sama ini, ternyata wetonku nggak cocok, atau ternyata daerahku sama daerah ini ternyata nggak boleh karena leluhurku dulunya gini gitu kan istilahnya. Ya kembali lagi ke percaya nggak percaya sih dari keluarga, terutama mungkin yang dipertimbangkan dari keluarganya. Keluarganya itu emang yang fanatik banget terkait hal tersebut, atau memang yang hanya
ya sudah tetap mengikuti tapi nggak terlalu banget gitu loh. Ada toleransinya. Masih berarti. ada toleransinya seperti itu gitu sih. Pernah mengalami hal tersebut? Kayak ya misalnya dijodohin sama orang tua apa gimana? Kebetulan Pernah ada obrolan itu, pernah ada? Kebetulan belum pernah sih. Belum pernah. Belum pernah. Berapa saudara sih? 4 bersaudara, anak kedua, 2 perempuan, 2 laki-laki. Anak kedua, berarti masih punya adik-adik ya? Masih. Ya terus ya ini pertanyaan ya, anu aja lah. Oke. Kan tadi masalah kembali, kalau misalnya kedepannya nanti ada jodoh lah, ada pasangan. Sekarang udah punya pasangan belum? Belum sih. Masih single, masih menikmati masa kesendirian. Kenapa? Ya karena gimana ya, belum pengen, belum butuh, jadi masih merasa menikmati gitu, masih banyak tujuan-tujuan yang harus tercapai gitu. Sebenarnya nggak munafik juga sih kalau misalkan kadang-kala kita merasa kesepian atau kadang-kala kita merasa gimana gitu, pengen ada orang di samping kita kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau kan kita tuh harus bisa gitu bergantung ke diri kita sendiri, nggak boleh bergantung sama orang lain seperti itu sih. Jarang loh orang yang kayak sampean berpikiran yang kayak gitu, jarang loh. Ya tadi kembali lagi, misalnya suatu saat udah nemu pasangan nih. Iya. Terus delalahnya itu semua, misalnya kayak tadi kan wetonnya apa nggak cocok, ini nggak pas, terus orang tua ngelarang, sampean sendiri gimana? Maksudnya memberontakkah atau musyawarah dengan orang tua, gimana solusinya kah? Atau Mungkin yang pertama mungkin ya kita bicarakan lah ya, namanya komunikasi itu hal yang sangat penting banget gitu. Kalau kita sudah berani komunikasi, kita mungkin pasti ada jalannya gitu. Gak mungkin orang tua menjegal kita untuk menuju kebahagiaan seperti itu kan namanya. Jadi mau gak mau nanti kitanya juga pasti dicarikan solusinya gitu. Kalau kebetulan mungkin untuk keluarga aku sendiri percaya nggak percaya atau fanatik nggak terlalu fanatik gitu terkait hal-hal adat seperti itu ya, jadi membebaskan anak-anaknya untuk ya mau gimana gitu, yang penting anaknya bahagia. Kalau dari keluarga kayak gitu sih, jadi masih tetap juga gunain adat atau hitungan weton kayak gitu-gitu masih gitu, karena ya kebetulan nenek kayak buyut masih ada, jadi pasti masih menggunakan kayak gitu. Berarti masih agak toleran lah keluarganya, berarti ya. Masih. Nah terus tadi ngomong-ngomong kan pas di belakang tadi kan kita ngobrol, Mbak Nila ini wanita independen nih maksudnya gimana? Apa? Aduh, aku nggak melabeli diriku independen ya. Oh, mungkin orang aja lain gitu. Gimana? Ya orang lain mungkin bilang sedikit, kalau dibilang independen banget juga enggak. Tapi mungkin orang bilangnya terlalu mandiri, terlalu kayak, malah kadang ada yang bilang terlalu bisa jadi cowok gitu kayak gitu kan. Kayak maksudnya apa yang cowok lakuin kamu juga bisa gitu loh. Nila masih juga bisa ngelakuin hal tersebut gitu. Ya tomboy, tapi aku juga bisa feminim gitu. Aku mau feminim juga bisa, aku tomboy juga bisa gitu loh. Jadi kayak ya aku harus bisa multi talent gitu buat diriku sendiri gitu, kayak gitu sih. Nah semandirinya aku ya mungkin kalau bisa dibilang sampai sekarang, nah selain dari sambil kerjaan aku tuh yang laundry itu, aku juga jadi driver gitu, driver antar jemput mahasiswa Undip kayak gitu. Motor apa mobil? Motor. Antar jemput mahasiswa? Iya. Ojek? Iya, aku juga ngojek juga gitu. Nggak malu? Nggak, kenapa harus malu kan, asalkan halal kan it's okay, nggak apa-apa kan. Iya maksudnya kan ya itu tadi saya bilang kan, sedikit anak-anak muda zaman sekarang yang mau melakukan hal tersebut gitu loh. Namanya apa yang men-trigger Mbak Nila mau melakukan itu apa? Karena mungkin basicnya aku orangnya nggak bisa diem ya. Cicilan berarti ya? Iya nggak gitu juga. Kayak menurutku kalau aku cenderung lebih nggak ada kegiatan, aku tuh malah jadi bingung gitu. Mending aku banyak kegiatan, itu menyibukkan diri sendiri, itu sangat aku banget gitu loh. Aku suka hal-hal seperti itu gitu, karena mungkin kebetulan aku orangnya kalau bisa dibilang ekstrovert ya, jadi kayak baterainya aku tuh ya ketemu orang-orang gitu loh. Kayak sasnya aku tuh ya ketemu orang-orang kayak gitu, jadi kegiatan gitu. Makanya kayak sampai kadang teman-teman bilang, Nil, coba dong istirahat kayak gitu. Kamu tuh harus sayang dirimu sendiri gitu loh. Jangan
keras pada dirimu sendiri gitu. Itu sering banget aku dengar gitu. Tapi ya gimana, yang bisa memahami keadaanku ya diriku sendiri gitu loh. Jadi ya mungkin orang baik buat ngingetin aku jangan terlalu over gitu. Cuma ya gitu deh keadaan yang menuntut. Pernah itu enggak mendapat hal-hal kayaknya tadi kan misalnya kayak ngojek antar jemput, pernah dapat omongan-omongan atau cibir-cibir dari orang-orang yang nggak jelas nggak? Sejauh ini sih masih baik-baik aja ya. Masih? Iya, bahkan malah justru seneng banget gitu loh ketika aku nganter orang-orang, mereka tuh menceritakan kisahnya kayak mereka kesibukannya apa, mereka ngajak bicara gitu. Jadi kayak seneng gitu. Kalau aku sejauh ini seneng-seneng aja sih gitu. Ya berarti kan maksudnya ya kayak tadi, sampean masih kuliah, udah maksudnya kerja, nyambil kerja buka sepatu sambil ngojek. Itu kan maksudnya jarang yang anak-anak muda zaman sekarang lakukan gitu loh. Ya berarti ya intinya kan di sini kita mau mengedukasi juga lah untuk anak-anak muda zaman sekarang supaya belajar banyak hal lah, yaitu tadi kayak tadi melihat masalah itu jangan dari satu sudut pandang gitu loh. Melihat dari sudut pandang yang lain juga, menyelesaikan masalahnya gimana. Jangan gampang kalau saya pernah baca itu generasi sekarang tuh generasi sandwich strawberry gitu loh, yang kalau dikerasin dikit udah down, udah kena mental dan lain-lain. Iya betul. Nah, untuk Mbak Nila sendiri maksudnya pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang lah, biar supaya ya minimal dia bisa merubah atau merubah pola pikir atau mindset mereka yang tadinya negatif jadi positif. Oke. Mungkin kalau merubah mindset mereka dari negatif ke positif itu butuh sebuah proses sih. Bener, dimana panjang sih. Proses itu sendiri mereka yang bakal ngalamin, mereka yang bakal bisa tahu gitu. Dimana kita sendiri tuh hidup tuh harus survive gitu loh. Survive tuh bertahan hidup. Bener. Gimana caranya? Pokoknya kita mau itu hidup di alam, mau itu kita hidup di kehidupan yang nyata. Sebenarnya kita tuh diajarkan untuk survive gitu. Jangan bergantung pada apapun dan pada siapapun. Kita nggak tahu kedepannya kondisi kita bakal seperti apa. Yang sekarang kita seperti ini, nanti kita di 5 tahun kemudian ternyata berubah lagi. Kita tuh harus berpikir bukan hanya sesaat, tapi berpikirlah 5 langkah, 3 langkah ke depan gitu kalau bisa. Tapi kan kembali lagi ke orangnya. Ada orang yang mungkin hanya bisa berpikir saat itu juga, atau orang yang udah bisa berpikir sejauh mungkin kayak gitu. Itu kembali lagi ke orang-orangnya gitu, kembali ke pribadinya sendiri. Nah, untuk anak-anak muda sekarang mungkin jangan malu untuk melakukan hal-hal apapun selagi hal-hal itu positif dan dapat bermanfaat ke orang lain gitu. Intinya ini juga sih, beri tebar kebermanfaatan untuk semuanya. Karena itu misalkan aku menebar kebaikan ke orang lain, niatkanlah itu menebar kebaikan ke dirimu sendiri gitu. Berarti itu tabur tuai ya? Iya. Sistem tabur tuai berarti. Ya, tapi jangan pernah berharap lebih juga, karena mungkin ketika kita ikhlas, Allah yang bakal tahu sendiri gitu. Kalau yang aku yakini seperti itu gitu. Jangan pernah mengharap juga gitu. Jangan pernah mengharap juga bakal dibalas seperti itu gitu. Jadi ya lakukanlah dengan ikhlas dan ridho gitu. Allah pasti tahu lah gitu. Tahu gitu sih. Iya udah. Ya maksudnya ini kan tadi kan Mbak Nila juga ada acara ya, mungkin intinya pesannya itu tadi. Terima kasih buat Mbak Nila untuk menyempatkan waktunya mau podcast sama saya. Terima kasih banget. Ya kapan-kapan kita next konten lagi lah. Nanti apa yang mau dibahas kita next konten lagi. Untuk Mbak Nila sekali lagi terima kasih ya Mbak Nila ya. Mungkin aku juga ngucapin terima kasih juga. Mungkin dari ini hanya sekedar opini atau perspektif dari aku sendiri. Kalau ada tutur kata atau yang kurang berkenan nantinya, atau mungkin menyinggung salah satu pihak atau gimana, dari aku sendiri mohon maaf karena masih berproses dan belajar juga. Semua belajar Mbak, saya juga belajar. Makasih ya Mbak ya. Iya, terima kasih.